Kami tunggu di line phone 0271 631 732 atau di SMS kami di 0393 809.000. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Andesa Masukino dan Ustadz Mas Duki, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Al-Ustadz terlebih dahulu. Kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan siap menemani pemirsa berikut pendengar semuanya kembali. Ya. Kemudian Ustadz Mas Duki, kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah Baik, ya, kabar baik. Ya. Dan saudaraku pemirsa berikut pendengar, untuk malam ini Ustadz akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang akan sesat dan tanda-tanda orang yang akan selamat. Silakan persiapkan diri untuk Anda yang akan bergabung bersama. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu ini saudara-saudara kita yang hadir di tengah-tengah kita dari MTA Perwakilan Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar sehat semuanya, Bapak dan Saudara? Alhamdulillah. Dan ini kelihatannya kali pertama ya datang untuk Ustadz Tener. Baik, selamat mengikuti untuk program ini. Dan pemirsa berikut pendengar, untuk segmen pertama kita akan simak dulu mukadimah dari Al-Ustadz Dr. Andesa Masukino. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Para pendengar, para pirsawan TV MTA dan juga pendengar radio Persada, radio MTA, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara pada malam hari ini. Pertama kali, mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak henti-hentinya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan, melimpahkan satu kenikmatan kepada kita semua, termasuk pada malam hari ini. Kita bisa hadir, kita bisa datang di studio di ruangan ini, dan juga bisa menyempatkan para pendengar, para pirsawan di rumahnya masing-masing untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kami angkat pada malam hari ini tanda-tanda orang yang akan sesat dan tanda-tanda orang yang akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semua di dalam surat Al-An'am yang baru saja saya baca tadi, ayat 125, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Pada ayat itu Allah menjelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah akan memberikan kepadanya petunjuk, maka yashrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya, melonggarkan dadanya untuk menerima Islam. Tanda-tanda orang selamat itu kalau diseru kepada Islam atau diajarkan tentang Islam, aturan-aturan Islam, dadanya longgar. Yashrah sadrahu lil Islam. Nampaknya longgar, lega, senang, gembira untuk menerima Islam. Itu tanda kalau orang itu akan selamat. Karena tidak ada jalan yang menyelamatkan selain Islam, itu tidak ada.
Kalau kita bicara Islam, berulang kali melalui mimbar ini juga, kalau kita bicara Islam, tentu Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, laisa minal Islam, bukan dari Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita tentang Islam itu Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda beliau yang ini juga selalu didengungkan lewat radio Persada oleh Ustaz Mas Duki. Tapi kita mengatakan, taraktu fikum amroini lam tahillu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kata Rasulullah, kitab Allah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan Nabi maksudnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya Quran dan sunnah itulah sumbernya Islam. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah selamat menerima ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu dadanya lapang, longgar, senang, mudah menerima. Tidak ada keberatan sedikit pun, tanda-tanda akan selamat. Ini kelanjutan ayat tadi, ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, tanda-tanda orang akan sesat, Allah menjadikannya yaj'al sadrahu, bukan yasrah sadrahu, tapi yaj'al sadrahu dhayiqan. Dadanya menjadi sempit, dadanya sempit, harajan. Jadi dadanya sempit, ka'annama yas'adu bisama, napasnya tersengal-sengal seolah-olah orang mau mendaki ke langit. Kita jalan saja, kalau jalan menanjak itu napas kita agak terengal, apalagi mendaki ke langit. Maka yang demikian inilah dikatakan oleh Allah, tanda-tanda akan sesat, manusia itu akan sesat. Dadanya sempit, berat untuk menerima Islam. Islam tadi sudah dikatakan Quran dan Sunnah. Jadi untuk menerima ajaran dari Al-Quran, dari As-Sunnah, itu dadanya menyempit, nampaknya sesat, terasa berat sampai dikatakan Allah seperti mau mendaki ke langit. Yang demikian itu dikatakan oleh Allah, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka untuk orang yang disesatkan oleh Allah, tanda-tanda orang yang sesat, Allah tidak memberi kabar. Kalau menerima Al-Quran, menerima Sunnah kok sesat dadanya, berat, sempit, jadi tidak menerima, tidak longgar seperti yang selamat tadi. Itu tanda-tanda orang yang sesat. Maka itulah, itu merupakan siksa. Orang-orang tidak pernah beriman. Di dalam surat An-Nisa ayat 61, Allah menjelaskan, ya, tidak dirinya saja yang sesek menerima itu. Justru kalau ada orang lain mau menerima, itu pun dia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghalangi supaya Quran itu tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak dipahami oleh umat manusia. Nah, apalagi dirinya. Orang lain memahami aja dia berusaha sekuat tenaga untuk merintangi, untuk menghalangi. Jangan sampai Quran itu dikaji, dipahami. Itu baru dipahami aja tidak boleh. Tidak suka, apalagi diamalkan. Maka dikatakan bahwa yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu sama.
Bacakan. Surat An-Nisa nomor 4 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kamu di sini Nabi. Jadi kalau Nabi berusaha memanggil orang, menyeru orang untuk diajarkan kepadanya Al-Quran, difahamkan tentang Al-Quran. Di situ muncul ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Ya, ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Kamu lihat orang munafik. Orang munafik itu sebetulnya orang kafir. Hanya bajunya baju iman tapi hatinya kafir. Nah terus kalau begitu termasuk hakikatnya bagaimana? Kafir. Hanya dia tampaknya itu yang ditampakkan seolah iman, tapi kalau dibuka kafir dia. Maka sifat mereka kalau bertemu orang-orang yang beriman seolah-olah menjadi orang yang beriman. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Surah Al-Baqarah ayat 14 itu ya. Jadi kalau orang-orang semacam itu bertemu orang-orang yang beriman seolah-olah menampakkan imannya, amanah, saya beriman. Tapi kalau nanti kembali pada setan-setan mereka hanya berkumpul dengan orang-orang jahat, dia menyatakan diri inna ma'akum, saya beserta kamu. Adapun saya tadi berkumpul dengan orang-orang yang beriman tadi, ya, menampakkan keimanannya innama nahnu mustahziun. Itu hanya untuk memperolok-olok, pura-pura lah, tidak sungguhan. Maka orang-orang munafik itu walaupun kadang menampakkan keimanannya, tapi dia orang yang sesat. Tanda-tanda kesesatannya sudah ditampakkan oleh Allah, yaitu apabila orang memanggil untuk mempelajari, memahami Al-Quran, orang itu menghalangi sekuat tenaga, jangan sampai mendekati kamu yang mengajarkan Al-Quran tadi. Maka pengajian-pengajian tentang Al-Quran dikaji, tidak suka. Kalau perlu dibubarkan, kalau perlu diusir, kalau perlu dirintangi. Pokoknya jangan sampai Quran itu dikaji. Itu munafik. Itu tanda akan sesat. Pasti sesat. Gitu. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, orang munafik kalau ada kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik berusaha menghalang-halangi manusia untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran tadi dengan berbagai macam cara, dengan sekuat-kuatnya, dengan berbagai macam cara. Kalaupun dengan berbagai macam cara, bisa dengan tekanan fisik, bisa dengan menyebarkan fitnah dan macam-macam. Pokoknya jangan sampai kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran itu berjalan, berlangsung. Tidak suka Quran diamalkan dalam kehidupan, tidak suka. Maka belajarnya pun tidak boleh, tidak suka. Sebab kalau mempelajari nanti paham terus diamalkan. Dan bagi orang munafik kalau Quran diamalkan rugi, susah untuk menempatkan diri. Tapi kalau orang mengenal Islam, memahami Al-Quran, tidak bisa dibelak-belokkan, tidak bisa ditipu. Tapi kalau orang tidak paham Al-Quran, kan mudah ditipu, dihias-hiasi dengan
kata-kata baik, apalagi dengan dibunyikan dengan bahasa-bahasa Arab, dikatakan dari Quran, dikatakan dari hadis, tidak paham. Nah, maka itulah kita ambil. Kalau kita menerima, jadi ini semua tadi untuk kita, bukan untuk membaca orang lain. Bagaimana sikap kita? Kalau diseru, diajak untuk mengamalkan Al-Quran, tentu mengamalkan, memahami dulu. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau tidak paham? Ya. Kita memahami Al-Quran, kita memahami Sunnah Rasulullah, dengan kata lain memahami Islam. Nah, Islam itu sumbernya. Kita katakan jadi kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, laisan minal Islam, bukan dari Islam. Walaupun dikatakan oleh siapapun itu bukan dari Islam. Satu hanya Quran dan Sunnah. Kalau kita diajak menerima, mengamalkan, memahami Islam, kok kita terpanggil senang. Dada kita dikatakan oleh Allah longgar. Islam menerima, ya, kita terima dan masuk dada kita itu belum enak itu lah. Ibaratnya bernapas ya lega, senang, gembira memahami Islam, mengamalkannya dalam kehidupan, rasa gembira, senang. Itu yang dikatakan yasrah sadrahu lil Islam. Nah itu maka mereka orang yang semacam bisa merasakan nikmatnya Islam. Maka untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran dan Sunnah tentu tidak akan bosan-bosan. Makin memahami, makin giat untuk mempelajari. Karena bisa mengerti. Setelah memahami Al-Quran itu bisa, ibaratnya orang mau berjalan itu jelas arahnya. Memilih itu jelas. Karena Quran itu yang memisahkan, yang membedakan jalan yang sesat dan jalan yang selamat, barang yang batil dan barang yang hak, barang yang halal dan yang haram, baik dan buruk itu dalam Al-Quran dijelaskan. Nah karena itulah kalau menerima Al-Quran, menerima Sunnah Rasulullah SAW kok senang, gembira itu selamat. Tapi kalau baru diajak aja atau menerima, khawatir rasanya dadanya menjadi sesek, sumpek. Jadi untuk menerima Quran Islam, menerima Islam, Quran Sunnah itu, apalagi kita membaca situasi, wah kalau Quran begini, Sunnah begini, tidak cocok dengan daerah saya begini, terasa berat sekali. Jadi baru mau memahami aja berat, apalagi kalau nanti sudah untuk mengamalkannya. Tentu kami akan berhadapan dengan kebiasaan di masyarakat saya yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka akhirnya timbul keinginan jangan sampai Quran dan Sunnah itu dipahami. Dia akan merubah situasi keadaan di masyarakat kami. Nah, itu maka dikatakan oleh Allah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Rasa kerasnya. Jangan sampai Quran dan Sunnah itu dipahami, apalagi diamalkan. Dipahami aja tidak boleh. Dan menghalangi sekuat tenaga. Nah itu orang-orang semacam itulah. Ayat ini tadi surat Al-An'am 125 itu tanda-tanda orang yang disesatkan oleh Allah atau orang yang akan sesat. Nah, maka itu koreksi pada diri kita. Kita termasuk orang yang bakal sesat atau bakal selamat. Kalau kita menerima Quran dan Sunnah itu senang, dada kita longgar, yasrah sadrahu lil Islam, menerima Islam dengan longgar, insya Allah kita termasuk yang selamat. Tapi kalau kita menerima Al-Quran itu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu sama, itu yang akan sesat. Maka kayak ini saya sampaikan untuk mengoreksi diri kita masing-masing, bukan untuk mengoreksi orang lain. Bisa memahami saya itu akan selamat atau sesat. Kalau Al-Quran dari mudah, senang, insya Allah selamat. Tapi kalau tidak suka, bosan, anyel, apalagi ya, tampak berat sekali, katakan Allah sampai Allah mendaki ke langit. Artinya terasa berat sekali untuk menerima Islam, nggak suka. Tanda-tanda itu kamu akan sesat. Nah ini makanya ajukan saja untuk mukadimah ini direnungkan, nanti baca ulang-ulang surat
Al-An'am 125 dan surat An-Nisa ayat 61. Orang munafik yang selalu berusaha menghalang-halangi dengan berbagai macam cara untuk orang mengamalkan Islam, dalam arti mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian mudah-mudahan dipahami. Baik yang ada di sini mau para pendengar di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya. Pemirsa dan pendengar, demikian mukadimah dari Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino untuk kita semuanya. Satu-satunya parameter apakah kita ada tanda-tanda sesat atau ada tanda-tanda untuk selamat adalah Al-Quran. Ketika kita dihadapkan pada Al-Quran menerima, maka insya Allah kita akan selamat, dan ketika kita menolak otomatis sesat begitu. Dan untuk Anda yang akan bergabung bersama, kami tunggu di line phone 0271631732 atau di SMS 081393809000. Dan ini sudah banyak sekali Ustaz yang masuk di SMS kita. Dan untuk di redaksi kita awali dari Mas Cakra yang ada di Sukoharjo. Ustaz, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami pendengar radio Ustaz, yang kami tanyakan, apabila kita jadi makmum masbuk, ketika imam duduk tahiyat akhir, apakah posisi duduk kita juga sama seperti imam atau duduk kita seperti duduk tahiyat awal? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, itu memang ada dua pendapat. Ya. Kadang dua pendapat. Yang pertama, mengikuti imam, karena dia berdasarkan bahwa makmum itu mengikuti imam, maka imamnya duduk tawarruk, dia duduk tawarruk mengikuti imam kan. Yang satu berpaham duduk tawarruk itu memang duduknya tahiyat akhir orang akan salam. Nah, sedang masbuk tadi imamnya duduk seperti itu memang sudah akan salam tahiyat akhir kan. Dan dia sebagai makmum masbuk sehingga belum masuk kepada tahiyat akhir. Ya. Maka dia walaupun sebagai makmum duduknya bukan duduk tahiyat akhir, tapi duduk seperti tahiyat awal atau duduk seperti antara dua sujud lah. Nah, itu akan pendapat satu berdasarkan bahwa makmum itu mengikuti imam. Yang satu juga berdasarkan diikuti itu kalau memang ya sesuai, karena imamnya sudah akan salam, kita kan belum salam, jadi tidak sesuai. Maka dia merasa di samping itu duduk tawarruk itu memang duduknya tahiyat akhir. Dia belum masuk tahiyat akhir karena masbuk. Maka dia duduknya bukan tahiyat akhir, tapi duduk seperti tahiyat awal. Akan dari perbedaan begitu tidak usah diperdebatkan. Ya, yang mau duduk ikuti imam silahkan, yang mau duduk seperti tahiyat awal silahkan, tidak perlu diperdebatkan. Ya, jadi sama-sama ada dasarnya, tinggal pilih saja. Pilih silakan. Baik, demikian Mas Cakra di Sukoharjo. Kemudian kami sapa